Ibadah minggu kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Immanuel Adam dari GKI Wahid Hashim. Majelis bertugas Penatua Richard, Penatua Sumarno, Penatua Rati, Penatua Maike, Penatua Hendrik, Penatua Nini, Penatua Hong, dan Penatua Gigi. Pemandu pujian Bapak Juanda dan Ibu Rini. Pengiring pujian Ibu Evi dan Saudari Natania. Pengisi acara drama Komisi Dewasa. Pendoa Ibu Farida, multimedia dan sound system Bapak Hari, Saudari Livia dan Saudara Michelle. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Warta Minggu Advent pertama, kedua, dan ketiga. Selamat datang Desember 2023. Tanpa terasa kita sudah masuk masa Advent dan menyongsong Natal 2023. Kita sudah lepas dari masa pandemi dan bisa kembali berkumpul dalam berbagai kegiatan ibadah secara onsite. Namun dalam masa kampanye dan mempersiapkan pemilu 2024, kita tidak melakukan kegiatan keluar gereja dan memusatkan diri pada kebersamaan kita sebagai komunitas GKI Cipinang Elok. Tema Natal kita tahun 2023, Terang yang Memberi Hidup, Yohanes 12 ayat 46. Selama 4 minggu kita memasuki masa Advent dengan partisipasi dari tiap komisi. Hari ini, Minggu Advent kedua, 10 Desember 2023, liturgos, tim musik, dan pengisi pujian dilayani oleh Komisi Dewasa. Tema Minggu Advent kedua ialah Berikanku mata seperti matamu. Lagu tema kita di masa Advent akan mengambil tema kepedulian dan Berikanku hati akan kita nyanyikan setiap Minggu Advent. Persembahan Natal, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus, menjelang hari Natal, marilah kita menyampaikan rasa syukur kita atas kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Persembahan Natal pada tahun ini akan dialokasikan untuk membiayai kegiatan gereja kita yang semakin dinamis pasca pandemi ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mentransfer persembahan Natal ke rekening Bank GKI Cipinang Elok dengan menggunakan kode 5 di belakang nilai transfer, misalnya 100.000.005. Persembahan Natal juga akan dikumpulkan pada kebaktian Malam Natal dan kebaktian Natal melalui amplop persembahan Natal. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati. Sakramen Baptisan Kudus Anak. Setelah diwartakan berturut-turut dan tidak ada keberatan dari jemaat, maka pada hari Minggu 17 Desember 2023 pukul 9 KU1 akan diselenggarakan Sakramen Baptisan Kudus Anak dalam diri. Yang pertama, Arabella Kinasih Gusti Wisnu Wardana. Yang kedua, Dominic Emanuelan Shalom Saputra. Yang ketiga, Kenan Miles Tanri. Yang keempat, Leonardo Aditama Kongia. Yang kelima, Teresia Dayusri Seller. Mohon dukungan doa dari saudara-saudara jemaat agar baptisan kudus anak dapat berjalan dengan baik. Berita duka cita, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga pada hari Majelis dan segenap jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan
rasa simpati, dan mendoakan agar keluarga yang berduka diberi kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Saat ini kita akan menyalakan lilin Advent yang kedua. Sebagai tanda pertobatan kita kepada Allah, inilah sabdanya. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Bimbinglah kami dalam pertobatan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar. Sambutlah Tuhan dengan kesungguhan hati. Datanglah ya Tuhan, kami menantikan-Mu. Siapkanlah segera jalan bagi Tuhan. Datanglah ya Tuhan, kami menantikan-Mu. Marilah dengan bangkit berdiri kita menyanyikan lagu dari NKB 50, Fajar yang baru sudah reka. Fajar yang baru sudah reka, Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Kabar yang baik nyanyikanlah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Bumi yang baru telah menjelang, Yesus Kristus datang dalam dunia. Damai sejahtera tak bersela, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Jemaat sekalian,
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Umat kekasih Tuhan, dalam masa Advent, setiap kita diajak untuk mempersiapkan hati menyambut kedatangannya, bukan dengan berdiam diri, tetapi dengan kesediaan berbalik ke jalan yang benar. Bersediakah kita menanti kedatangannya dengan hidup dalam pertobatan? Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Ampunilah ya Allah, ketika Engkau dengan setia menyatakan kasih-Mu, tetapi kami terkadang menjauhi-Mu. Ampunilah ya Allah, apabila dalam padang gurun kehidupan, kami kadang tidak menghiraukan seruan pertobatan dan hidup sesuai ego kami sendiri. Datanglah ya Allah, tebuslah kami dari dosa, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Song-song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Sebabnya Kau tinggalkan takhta-Mu yang megah, kasih-Mu lah belaka terhadap dunia. Kau rela menderita sengsara dan celah, segala duka cita dengan manusia. Insan yang berduka, tabahkan hatimu dan pandanglah ke muka, hai kamu yang lesu. Telah diambang pintu penolong mulia, dengan harapan itu jiwamu pun lega. Kendati hutang dosa membuatmu gentar, padanya kau sentosa, anugerahnya besar. Bagimu ia datang menjadi penebus, sejahtera kerajaan warisanmu terus. Umat diundang berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Mika 7 ayat 18-19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita,
dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Di dalam nama Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ketika kabut pekat perlahan telah pudar, kita sadari kasih Allah tak pernah singgah. Ketika kita ada dalam masa terkelam, penyertaannya kepada kita nyata adanya. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Ketika Yusuf dan Maria menantikan lahirnya, kegelisahan menghampiri hati mereka. Tapi itulah jawaban Allah bagi manusia, kelahirannya membawa damai dan sejahtera. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Ketika kita menghadapi kekelaman dunia, rasa cemas dan kebimbangan lingkupi kita, namun dekatnya dan selalu ada bagi manusia. Karuniakan keteduhan di dalam jiwa. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia, merayakan kepeduliannya
bagi dunia. Jemaat sekalian, sebelum kita bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa di sorga, kami percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah terang bagi kami, sehingga melalui firman-Mu, mata hati kami semakin jelas memahami kehidupan di dunia ini dan semakin jelas untuk memahami pikiran-pikiran dan perasaan Tuhan. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu, kiranya hikmat Tuhan Engkau curahkan bagi kami dan biarlah Engkau juga yang boleh menolong hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Mazmur terambil dari Mazmur 85 ayat 2-3 dan ayat 9-14. Kita akan membacakannya secara berbalasan. Ya Tuhan, Engkau berbelas kasihan terhadap negeri-Mu. Engkau telah mengampunkan dosa umat-Mu. Aku mendengar apa yang difirmankan Tuhan Allah. Dia menjanjikan kesejahteraan kepada kita umat-Nya. Dia akan menyelamatkan orang yang menghormati Dia. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Kesetiaan manusia akan naik dari bumi. Tuhan akan menjadikan kita makmur. Keadilan akan mendahului Tuhan. Saudara, Kejadian pasal yang ketiga ayat 4-7, kemudian dilanjutkan pasal 6 ayat 8-12. Ya. Yang pertama dari Kejadian 3 ayat 4-7. Dicatat demikian. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Pasal 6 ayat 8-12. Kejadian 6 ayat 8-12. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Saudara, sedemikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang membaca, mendengar firman ini, memahaminya, melakukannya, serta memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha.
Saudara-saudara kekasih Kristus, bila kita melihat keadaan dunia sekarang ini, betapa gelap keadaannya. Di sana sini terdengar keluhan, penderitaan yang datang bertubi-tubi, dan masih banyak lagi yang merupakan tekanan hidup yang berbeda-beda bagi setiap kita. Mengapa? Mengapa semua ini harus terjadi? Jawabnya adalah karena manusia sudah berdosa. Ya, karena sudah melupakan Tuhan, sehingga manusia telah kehilangan damai sejahtera. Namun saudara-saudara, mata Tuhan yang penuh kasih selalu menunggu kita mau kembali kepadanya, supaya kita bisa hidup dalam damai sejahtera dan penuh kasih, di mana kita boleh saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, sebagaimana Tuhan sudah memperhatikan kita. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Di Minggu Advent yang kedua ini, saya akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Pada suatu ketika saya terjadwal dalam tugas pelayanan. Namun di malam sebelum saya bertugas, tiba-tiba saya sakit. Saya merasakan demam. Lalu saya minum obat. Tapi itu pun tidak menolong salah. Akhirnya saya berusaha untuk mencari pertolongan. Saya mencoba menghubungi rekan-rekan saya, namun karena hari sudah malam, sepertinya mereka tidak merespon. Dan akhirnya saya pun harus terus berdoa. Tuhan, tolonglah saya supaya ketika saya besok bertugas, saya dapat melaksanakan dengan baik dan juga semuanya dapat berjalan baik. Sampai di keesokan harinya pun ternyata saya masih tetap sakit, saudara-saudara. Tapi di situ saya tetap terus berdoa. Saya meminta pertolongan Tuhan. Dan akhirnya, puji Tuhan, saya dapat melaksanakan tugas pelayanan ini dengan baik. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Mungkin hal seperti ini di mata orang lain itu adalah hal yang kecil. Tapi bagi saya secara pribadi, dari hal yang kecil ini, saya dapat merasakan bahwa Tuhan itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Ngomong apa itu tadi? Allah baik, bohong itu saudara-saudara. Dulu saya ini wanita karir sukses, saya kaya, saya aktif di gereja, nggak pernah absen bayar perpuluhan, semua untuk Tuhan. Tapi sekarang saya buta, saya miskin, nggak ada yang memperhatikan saya. Tuhan pun nggak mendengarkan doa saya. Mana buktinya Tuhan baik? Mana? Kalau Tuhan baik, Tuhan mendengar doa saya, menyembuhkan saya. Benar itu perkataan Ibu Sian, benar sekali. Apa buktinya kalau Tuhan itu baik, Bu Sian? Apa buktinya? Ketika masa pandemi, Bu Sian, saya melihat banyak sekali orang yang terkena COVID. Tapi kelihatannya mereka biasa-biasa aja, usaha mereka tetap sukses. Sementara saya ini apa? Saya apa? Usaha saya jatuh bangkrut. Suami saya yang saya cintai meninggalkan saya untuk selamanya. Tidak cukup sampai di situ, Ibu Sian. Anak saya mulai meninggal.
PHK. Dan setiap orang yang saya kenal, setiap orang yang saya jumpai, seolah-olah mereka tidak memperdulikan kami. Bahkan ketika mereka berpapasan dengan kami, mereka hanya berbicara tentang kasih. Kasih, apa bukti kasih? Yang saya tahu kasih itu adalah tindakan, bukan perkataan yang semata-mata. Ya, saya sependapat dengan Ibu Sian dan Ibu Lina. Enak aja Ibu Widi bilang Allah itu baik. Saya seorang desainer yang sangat terkenal. Karya-karya saya banyak sekali disukai orang. Saya hidup dengan berkelimpahan, bergelimang harta. Semuanya itu merupakan usaha dan kerja keras saya. Tetapi suatu waktu tiba-tiba saya jatuh dan pingsan. Begitu saya sadar, saya berada di rumah sakit. Apa yang terjadi? Ternyata saya sulit untuk menggerakkan kaki saya. Dan saya ingat waktu itu dokter mengatakan kepada saya, iya Bu Nona, ini saya sudah terima hasil CT scan Ibu Nona. Ternyata Ibu Nona mengalami kelumpuhan di kaki. tapi dok, saya masih bisa disembuhkan kan? Saya tidak mau cacat seperti ini. Dokter tolong saya, berapapun biayanya akan saya bayar asal saya kembali normal. Iya, saya akan berusaha mengobati Bu Nona. Dokter, tolong saya tidak mau cacat seperti ini. Tolong saya dokter. Kita serahkan semua ini pada kehendak Tuhan saja Bu Nona. Yang sabar Bu Nona. Saya permisi dulu karena masih ada pasien. Harapan untuk sembuh yang Bu Nona harapkan dari dokter justru membuat ia kecewa. Rasanya semua orang meninggalkannya. Sekejap hidup ini seperti tidak ada gunanya lagi. Namun suami Bu Nona berusaha menguatkan istrinya, mengajaknya kembali kepada Tuhan. Hanya pada Tuhan Yesus ada pengharapan dan pengampunan. Ma, sudah lama. Apa yang Mama rasakan saat ini? Apapun kondisi Mama saat ini, Papa tetap menyayangi dan mengasihi Mama. Tapi Mama harus ingat, semua masih ada pribadi yang jauh lebih besar mengasihi Mama daripada Papa. Siapa? Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus. Tuhan berfirman dalam Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau memang Tuhan itu sayang pada saya, kenapa saya harus mengalami hal seperti ini? Nah, Mama harus percaya janji Tuhan. Semua yang dunia berikan tidak akan menjamin kehidupan kita. Harta, kekayaan, uang, jabatan, semua itu akan lenyap dalam sekejap. Tapi kasih Tuhan itu kekal abadi. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Mama sendirian. Tuhan akan tetap menunggu Mama kembali
dan berserah kepadanya. Bertobatlah kembali pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Mama boleh renungkan itu. Papa tinggal dulu ya, Ma. Apa benar yang Papa katakan tadi? Bahwa Allah itu baik dan mau menunggu aku. Apabila aku mau mohon ampun kepadanya, aku pasti diampuni. Tuhan yang selama ini aku lupakan, apakah Tuhan tetap mau mengampuni aku kalau aku mau berserah juga kepadanya? Ya, Tuhan memang baik. Aku mau berserah dan balik kepadanya. Aku mau memohon ampun kepadanya. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Dari semula saya memang sudah kesal sekali dengan Ibu Widi. Apalagi kalau dia berbicara tentang kesaksian-kesaksian mengatakan Tuhan Yesus itu baik. Baik apanya? Baik apanya? Baik apanya? Oh, iya. Saya mengerti. Saya sudah paham. Memang ya, mungkin Tuhan itu baik buat dia, bukan baik buat saya. Dan juga tidak baik buat Ibu Nona ya. Ibu Lina, kenapa bicara seperti itu? Semua orang mempunyai masalah sendiri-sendiri yang orang lain tidak rasakan. Tetapi percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita tetap menderita di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapin. Saat itu Tuhan akan memproses iman kita dan kita akan dirubah karakternya. Ibu Sian, saya juga pernah merasakan hal yang sangat buruk sekali dalam hidup saya. Saya putus asa, Bu Sian, dan saya merasa tidak ada gunanya lagi dalam hidup ini. Tetapi sekarang saya bersyukur setelah saya kembali mohon ampun kepada Tuhan. Saya merasa sudah diselamatkan dan diberi kehidupan yang baru. Saya percaya kalau Ibu Lina dan Ibu Sian mau datang kepada Tuhan mohon ampun, mata Tuhan yang penuh kasih itu pasti akan memberikan kita kehidupan yang baru. Kita hidup tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu kita harus selalu datang kepadanya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Pasti Bu Dian, Bu Sian. Hatiku tetap Iya Bu, Iya, saya Bu juga Lina. mau berubah. Saya mau untuk menerima keberadaan hidup saya. Dan saya juga mau belajar untuk bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hatiku. Oh iya Ibu Nona, maukah Ibu Nona mendoakan saya? Tentu Bu Lina, Bu Sian, mari kita berdoa bersama-sama ya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ma, ayolah Ma, kita kan mau pergi ke gereja nih. Baik, Nanti Pak. terlambat. Ya, oke. Bu Lina, Bu Sian, nanti datang ya di ibadah Natal yang akan datang. Baik, nanti akan datang. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, drama tadi sudah jadi khotbah sebenarnya. Saya tinggal bilang amin gitu ya. Sangat indah sekali, dari drama itu kita diingatkan tentang bagaimana kita memandang kehidupan ini. Itu sebabnya tema hari ini adalah berikanlah matamu Tuhan supaya aku bisa melihat kehidupan ini dari kacamata Tuhan. Ya. Saudara, saya teringat dengan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 11 ayat 34. Lukas 11 ayat 34 dicatat, matamu adalah pelita tubuhmu, dan jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat,
gelaplah tubuhmu. Saudara, persoalan itu menjadi beban yang berat saat saudara melihat persoalan itu jadi beban buat saudara. Kesusahan yang saudara hadapi ketika saudara lihat itu sebagai hal yang baik buat saudara, itu tidak akan jadi beban dalam hidup saudara. Amin. Semua tergantung dari cara saudara memandang kehidupan ini. Hidup ini jadi susah karena saudara bikin jadi susah. Hidup ini menyebalkan karena saudara memang maunya melihat hidup ini menyebalkan. Hidup ini sangat menyiksa hidup saudara. Karena saudara lihat kehidupan yang saudara jalani betul-betul menyiksa hidup saudara. Itu tergantung dari cara saudara memandang kehidupan ini. Nah saudara, saya teringat dengan apa yang firman Tuhan ajarkan dari Kejadian pasalnya yang ketiga. Di situ diceritakan tentang jatuhnya manusia ke dalam dosa. Saudara, dosa adalah gambaran kita melihat kehidupan ini untuk saya. Jadi dosa itu selalu mengajak saudara untuk berpikir tentang diri saudara, diri saudara, diri saudara. Apa yang menurut saudara baik, apa yang menjadi kebanggaan saudara, apa yang menjadi hal yang menyukakan saudara. Akhirnya saudara menjadi orang yang egois. Dan itu terjadi pada zaman sekarang ini, sikap hidup yang individualis. Nggak peduli sama orang lain. Betul saudara? Kalau zaman saya masih kecil saudara, kalau ada tetangga baru, bukan tetangga yang menghampiri saya, tapi saya yang menghampiri tetangga, ya, begitu ya. Dari mana? Kok tinggal sekarang di sini, bekerja di sini, dan seterusnya dan seterusnya. Enak sekali saudara ya, kehidupan seperti itu ya saudara ya. Saling memperhatikan. Tapi begitu pindah ke Jakarta saudara, ada yang say hello nggak sama saya saudara? Cuman lihat aja saudara ya. Saya cuman angkat tangan, hai, gitu ya, selamat pagi, gitu. Baru pagi, gitu saudara ya. Nggak lembut jawabnya saudara ya. Saudara, itu sikap hidup yang terjadi pada masa-masa sekarang ini. Apalagi pada zaman sekarang ini orang ingin menonjolkan egonya, siapa dirinya di media sosial, saudara ya. Bukan saudara nggak boleh punya media sosial, saudara. Persoalannya, saudara, media sosial menjadi sarana buat saudara untuk menyampaikan kepada dunia, inilah saya. Padahal saudara, ketika saudara melihat di media sosial, entah itu TikTok, saudara ya, selalu yang menampilkan dirinya, saudara, tersenyum atau nangis-nangis, saudara. Kebanyakan tersenyum, saudara, gitu ya. Padahal saudara nggak tahu dalam hatinya kayak apa. Saudara nggak tahu persoalannya seperti apa. Ya, saudara, dia ingin menampilkan dirinya baik supaya semua orang menganggap diri orang ini baik. Saudara, firman Tuhan mengajarkan betapa rusaknya dunia ini. Itu semua pengaruh dari dosa. Saya ingin mengajak saudara melihat awal dosa itu dari Kejadian 3. Wanita itu atau manusia itu melihat buah yang terlarang itu. Pertama dari melihat. Melihat karena apa saudara? Baik untuk dimakan. Dan sedap kelihatannya. Saudara, yang pertama yang digoda di sini apa saudara? Urusan apa saudara? Urusan perut. Betul ya saudara? Coba kalau orang kelaparan ngamuk-ngamuk nggak saudara? Nggak ada orang yang kelaparan. Ya misalnya. Dia nggak bisa menguasai dirinya karena lapar. Sekarang di sekeliling saudara begitu banyak makanan-makanan yang ditawarkan. Betul ya saudara? Bakmi yang enak di ujung Jakarta saudara akan kejar saudara itu ya. Kenapa saudara? Wah itu rasanya enak katanya dan sebagainya. Itu kan menurut orang yang menawarkan saudara enak. Belum tentu di lidah saudara
enak. Saya melihat di YouTube karena anak saya memberikan linknya. Next Carlos, sekarang buka di PIK katanya ya. Gudeg, saudara ya. Enak katanya ya. Kan papi senang gudeg. Enggak lah. Karena terus menerus nih saudara ngomongin terus saudara ya. Akhirnya saya tanya sama istri saya, gimana nih? Ya udah ke sana deh katanya ya. Cobain. Kepik saudara ya. Udah jalannya susah. Waze-nya juga ngaco lagi saudara gitu ya. Nyasar kemana saudara. Maklum kalau udah usia tua ngelihatnya nggak begitu jelas saudara ya. Sampai di sana beli gudegnya saudara. Kemudian makan bersama-sama dengan istri saya. Kemudian saya tanya, Mi, gimana rasanya? Biasa aja. Papi gimana? Biasa aja. Gitu ya. Apa yang enaknya gitu ya. Nah kembali lagi saudara, kita dipengaruhi begitu banyak sekali informasi saat ini saudara. Dan urusannya adalah urusan perut, betul saudara. Kalau saudara ditanya saudara, bakmi yang paling banyak pilihan di mana? Semua bilangnya di Kelapa Gading, betul saudara. Mau cari bakmi di Kelapa Gading gitu saudara. Semua cari ke sana, makanya Kelapa Gading jadi macet saudara. Setiap orang carinya bakmi, saudara. Manusia, saudara, sejak awal diajar oleh si iblis agar dia tidak menguasai diri. Iblis senang sekali ketika saudara tidak bisa menguasai diri saudara. Karena mudah sekali buat si iblis untuk bisa mengubah paradigma saudara untuk membenci Allah. Pertama dari urusan makanan. Kemudian yang kedua saudara, apa yang terjadi saudara? Buah itu menarik hati karena memberikan pengertian. Masuk akal nih. Begitu ya saudara ya. Rasional nih. Masuk akal nih. Saudara, dalam hidup ini enggak semua persoalan bisa masuk akal. Banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup saudara di luar analisa saudara. Itu sebabnya saudara, ketika saudara mulai menganalisa dalam hidup saudara, apa yang akan saya lakukan untuk anak-anak saya di masa depan? Oh, saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu, saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu, saya harus menyiapkan ini, saya harus menyiapkan itu. Akhirnya saudara kecewa. Kenapa? Ketika di masa depan yang saudara harapkan anak saudara menjadi seperti yang saudara pikirkan, dan itu nggak terjadi dalam hidup saudara. Mengapa saudara? Karena masa depan itu tidak ditentukan oleh saudara. Masa depan itu semua berkaitan erat dengan campur tangan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, saya punya seorang keponakan saudara. Cita-citanya pengen jadi dokter. Kemudian saudara, orang tuanya melihat, wah ini masa depan yang baik ini kalau anak saya menjadi seorang dokter. Disiapkanlah anaknya ini untuk sekolah kedokteran, lulus. Kemudian setelah itu, lihat-lihat para dokter yang ada sekarang ini, wah kalau dokter umum aja sih sepertinya nggak akan kaya nih, gitu ya. Pikirannya, ukurannya apa saudara? Kaya. Karena kalau banyak duit bisa hidup, nggak punya duit. Halo. Punya duit bisa hidup, nggak punya duit nggak bisa hidup, gitu saudara ya. Saudara, oh harus spesialisasi, ambil spesialisasi. Saudara. Selesai spesialisasi, mulai saudara bekerja, susah bener cari pekerjaan. Persaingannya nggak semudah yang dipikirkan. Saudara, mulai si anak berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit dan dia nggak siap untuk itu. Kenapa? Karena cara dia memandang kehidupan semua diukur dengan saya punya uang, saya bisa hidup. Dia lupa siapa yang berikan kekuatan dalam hidupnya. Dia lupa siapa yang memberikan boleh dikatakan siapa yang memberikan harapan atau siapa yang memberikan masa depan buat anak ini.
Dia nggak tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap perkara dan dalam setiap persoalan dan dalam setiap saudara merancang hidup saudara ke masa depan. Firman Tuhan mengatakan Tuhan mau membuat segalanya indah pada waktunya. Waktu siapa saudara? Waktu Tuhan, bukan waktu saudara. Saudara, akhirnya saudara, anak ini sulit untuk mendapat pekerjaan. Cara satu-satunya nyogok. Nyogok kan nggak kecil, saudara. Harus siapkan dana sekian, dan seterusnya, dan seterusnya. Oh, dia dapat pekerjaan di rumah sakit anu. Dia mulai bekerja di sana. Tapi nggak betah, karena ditekan katanya saudara. Oleh atasan-atasannya. Keluar, cari pekerjaan yang lain lagi. Rumah sakit yang lain lagi. Diterima. Sebentar bekerja di sana, keluar lagi. Kenapa? Nggak tahan lagi. Karena situasinya tidak menyenangkan. Kenapa saudara? Karena anak ini sudah belajar tentang kehidupan yang serba mudah. Padahal ketika Tuhan memberikan pada saudara persoalan, Tuhan memberikan pada saudara kesulitan, Tuhan ingin melatih saudara untuk jadi orang yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan saudara. Supaya indah pada waktunya itu terjadi dalam hidup saudara. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Semuanya menggunakan akal. Dan itu yang akhirnya menjauhkan saudara dari Tuhan. Saudara, kemudian saudara, apa yang dilakukan Hawa atau manusia pertama ini? Dengan pertimbangan-pertimbangan tadi memuaskan hatinya. Memuaskan perutnya, kemudian juga masuk akal, memberikan pengertian, langsung bertindak. Makan buah terlarang gitu. Saudara, waktu Hawa mengambil buah terlarang, ada suaminya nggak di situ, saudara? Ada atau jauh suaminya? Kalau di dalam Alkitab disebutkan di sini saudara, bahwa suaminya yang bersama dengan istrinya. Artinya suaminya tahu. Pertama Tuhan memberikan firman, memerintahkan manusia untuk tidak boleh makan buah terlarang itu. Tuhan bicara sama siapa? Suaminya, si suami. Seharusnya si suami ketika melihat istrinya mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka saat itu si suami mengatakan, jangan istriku. Tapi suaminya dia kemudian dikasih makan, saudara gitu ya. Anak saya jadi roba setelah menikah. Biasanya, ya Mi, ya Pi, gitu ya kalau dia omongin ya. Nggak bisa Mi, istri aku juga bilangnya begini. Kok beda lagi nih saudara itu ya. Ada pengaruh saudara ya. Dosa itu mempengaruhi saudara. Sehingga si suami saat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin si suami juga berpikir, benar juga apa yang dilakukan istri saya. Benar juga apa yang dipikirkan oleh istri saya. Disitulah akhirnya manusia merasa dan sadar dirinya telanjang. Disitulah manusia mulai melihat dirinya. Manusia mulai berpikir tentang dirinya sendiri. Manusia sudah mulai sangat egois saat itu. Disitulah bibit pernikahan yang Tuhan idam-idamkan hancur. Karena dosa sudah mulai masuk di dalam kehidupan berkeluarga. Saudara, kalau orang mau bercerai, saudara, saya mau bercerai sama suami saya karena selalu ada alasannya, saudara. Karena apa, saudara? Udah gak sepikiran lagi, udah gak sejalan lagi, sudah tidak menyenangkan saya. Sudah tidak bisa berkorban buat saya. Jadi semuanya nunjuk ke diri sendiri. Saudara, itu asal dosa.
Manusia sudah mulai memikirkan dirinya sendiri. Kacamatanya adalah memandang diri sendiri. Saudara, Tuhan tidak membuat manusia, menciptakan manusia menurut gambarnya itu yang seperti tadi yang saya ceritakan. Saudara. Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Apa arti gambarnya di sini, saudara? Gambarnya di sini adalah seperti yang Tuhan rancang, seperti yang Tuhan harapkan, seperti yang Tuhan inginkan. Itu gambar. Saya kalau membangun rumah, dibuat gambar, pasti gambar itu tidak seenaknya si pembuat gambar ini membuat gambar. Enggak, saudara. Selalu harus berkonsultasi dengan saya. Kenapa? Oh, saya maunya begini. Kamar mandi harus di sini. Kamar tidur harus begini. Ya, saudara, gambar itu adalah apa yang saya mau. Jadi kalau dikatakan gambar Allah adalah seperti apa yang Allah mau. Saudara, bacaan kita dalam dalam Kejadian pasal yang ke-6, di situ digambarkan tentang gambar Allah. Saudara, perhatikan Nuh. Nuh adalah sosok seorang yang dikasihi Tuhan. Kenapa, saudara? Dikatakan Nuh seorang yang benar dan tidak bercela. Benar seperti apa? Benar menurut Tuhan. Nuh belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Seperti apa sih kebenaran Tuhan itu? Firman-Nya mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kalau saudara memang mau mencari kebenaran yang benar, ya carinya sama yang kebenaran itu. Yesus itu. Semakin banyak saudara membaca kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara, semakin pikiran dan hati saudara diarahkan pada kebenaran Tuhan, bukan kebenaran saudara semata-mata. Kenapa Tuhan ingin saudara memandang kehidupan ini dari kebenaran Tuhan? Karena dengan cara seperti itu, saudara mampu untuk dapat keluar dari situasi yang sulit dalam hidup saudara. Tidak seperti manusia pertama mudah jatuh dalam dosa. Saudara, dikatakan di sini, saudara, seorang yang hidup dalam kebenaran Tuhan sudah pasti hidupnya tidak bercela di mata Tuhan. Contohnya, saudara, Nuh. Dikatakan dia orang yang benar di mata Tuhan. Firman-Nya mengatakan ia selalu bergaul erat dengan Tuhan. Tuhan senang dengan Nuh. Tapi belum tentu dunia senang dengan Nuh. Kenapa, saudara? Karena cara berpikir dunia berbeda dengan cara berpikir kebenaran Tuhan. Saudara, dikatakan di sini, mata hati dari Nuh itu tertuju pada Tuhan. Firman-Nya mengatakan, walau bumi, firman Tuhan mengatakan di sini, walau bumi setelah Tuhan tilik. Jadi Tuhan ketika memandang kehidupan di bumi ini bukan cuma lihat doang, saudara. Tapi dia tilik, dia teliti apa yang terjadi di bumi ini. Dikatakan di sini, saudara, bahwa bumi sudah rusak. Benar, bumi itu sudah rusak dengan dosa dan kekerasan. Namun Nuh tetap hidup di tengah-tengah dunia yang rusak ini. Dia tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Nah, persoalannya bagaimana caranya supaya Nuh, atau bagaimana Nuh itu mampu untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Kenapa dia bisa bertahan dengan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia yang rusak ini? Saudara, saya teringat dengan Yesaya 40 ayat 31. Dicatat dalam Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu adalah orang yang fokus pada Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu orang yang tahu siapa Tuhannya. Tuhan tahu keadaan saudara. Tuhan paham persoalan saudara. Tuhan mengerti penderitaan saudara. Tuhan paham benar bahwa saudara sedang menangis. Bahwa saudara sedang tertekan. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Tapi di dalam drama dikatakan saudara, di mana Tuhan? Karena saudara hanya memandang kehidupan saudara dari kacamata saudara. Sehingga saudara nggak bisa menemukan Tuhan di sana. Di mana Tuhan? Apa kerjanya Tuhan? Padahal Tuhan turut bekerja dalam setiap perkara dalam hidup saudara. Itu yang dikatakan firman. Tuhan nggak jauh dari saudara. Itu sebabnya saudara, orang yang bersandar pada Tuhan, orang yang fokus pada kebenaran Tuhan, selalu dalam hidupnya dia akan mendapat kekuatan baru. Bukan dari orang yang memberikan pada saudara kekuatan itu. Tapi Tuhan yang menumbuhkan kekuatan itu pada saudara untuk berdiri, berjalan, berlari dikatakan dalam Yesaya saudara. Untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan saudara. Itu sebabnya saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia adalah orang-orang yang dapat memandang kehidupan ini dengan sukacita dan damai Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu dia nggak sendirian. Dia tahu dia bersama dengan Tuhan. Ada seorang istri menikah dengan si suami ini. Si suami waktu muda itu ganteng, saudara. Jadi si istri ini begitu menikah dengan suaminya, kalau udah gandengan tangan kayak Romeo and Juliet, saudara. Dan dia senang kalau semua orang dapat memandang mereka, saudara. Si istri punya pekerjaan yang baik, tapi sayang suaminya kalau setiap kali buka usaha jatuh lagi, ya. Bekerja dikeluarin, gitu saudara ya. Kemudian diberikan usaha yang baru lagi, enggak jalan panjang, saudara. Baru setahun 2 tahun gagal lagi, dan terus menerus itu terjadi di sepanjang perjalanan kehidupan keluarga mereka. Ketika suaminya udah umur 60 tahun, si istri udah gak kuat lagi. Dibawa suaminya ke keluarga si suami. Saya balikin suami saya ini. Keluarga si suami bingung. Loh, apa yang terjadi? Kamu gak tahu dia. Seumur hidup dia gak pernah ngasih makan buat saya. Saya yang kasih makan buat dia. Kerjanya gak beres. Kalian kan tahu, kalian kasih modal, kalian kasih ini, kesempatan segala macam. Beliin satu tempat untuk buka warung. Hancur semuanya. Keluarga si suami manggut-manggut, memang benar sih gitu saudara. Dan saya udah gak tahan ngadepin suami kayak begini. Makanya saya balikin lagi ke keluarga. Saudara, si istri mengatakan, betapa sakitnya hati saya. Dan begitu banyak waktu terbuang oleh saya untuk melihat suami saya berubah dan gak robah-robah. Kecewa. Jadi kalau ditanya lagi saudara, jadi menurut ibu, yang ibu mau suami ibu itu harus seperti apa? Oh, dia punya kerjaan, dia punya rumah, dia punya ini, dia punya itu, saudara. Anak-anak muda sekarang pinter-pinter, saudara. Saya katakan pinter-pinter. Kenapa saudara? Dalam sebuah persekutuan pemuda, saya tanya, kebetulan yang banyak hadir yang wanita. Kalau kamu mau cari seorang suami, kira-kira kriterianya apa? Jawab yang satu. Pertama, om, dia punya pekerjaan yang baik. Oh ya udah pasti dah ya. Semua juga ingin calonnya itu punya pekerjaan yang baik. Kedua, paling sedikit dia sudah punya mobil race. Ketiga, dia paling tidak punya apartemen. Kalau belum punya rumah sendiri.
Tapi apartemennya jangan yang abal-abal om, katanya ya. Yang baiklah katanya. Ketiga, dia akan berikan kartu kredit buat saya. Jadi saya tanya, kalau misalnya kamu berpikir tentang hal yang seperti itu, punya apartemen yang bagus, punya rumah yang punya pekerjaan yang baik, punya mobil yang baik, kasih kredit card, itu cuman ada di lelaki yang seusia om. Yang muda-muda belum ada, saya bilang begitu ya. Jawabnya apa? Nggak jadi masalah om, katanya. Tuh. Jadi buat kalian apa artinya menikah? Menikah itu berarti bisa menikmati hidup om. Katanya ngapain saya menikah tapi saya sengsara katanya. Anak-anak sekarang mikirnya udah ke situ saudara. Zaman dulu mah enggak ya saudara. Mati hidup juga nggak apa-apa. Di balik-balik juga tidurnya nggak apa-apa katanya. Betul ya Bapak Ibu yang udah usianya 60-70 tahun ya. Dulu kan berpikirnya begitu saudara. Tapi sekarang nggak bisa begitu. Kenapa? Karena pengaruh lingkungan yang ada di sekitar mereka. Dan ibu ini juga mempunyai pikiran yang sama yang saya ceritakan. Setelah itu si istri tidak bercerai. Keluarga si laki-laki mengatakan, kenapa nggak bercerai aja? Kalau begini sih udah bercerai aja, namanya udah bercerai kalau begini. Si istri mengatakan, firman Tuhan bilang apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu jawabnya firman Tuhan saudara. Jadi dia tidak mau disalahkan oleh gereja, tidak mau disalahkan oleh orang-orang Kristen, tidak mau disalahkan oleh Tuhan bahwa saya tidak bercerai. Cuman mengembalikan suami saya sama keluarganya. Apa bedanya ya saudara? Di hari-hari pertama si suami stres. Udah gak bisa ngomong lagi sama istrinya. Ketika ditanya, keluarga si pria ini kumpul, ngajak ngomong. Dengan baik, diajak berdoa. Si pria mengatakan, Tuhan, kenapa Tuhan gak kasih kepandaian saya lebih aja? Supaya saya bisa punya pekerjaan. Saya sudah berusaha, tapi gagal terus. Keluarganya bilang, habis kamu mengandalkan kekuatan kamu sih. Kamu gak bersandar sama Tuhan. Ya udah jangan dipikirin aja, jadi stres. Tapi rupanya si pria terus saudara memikirkan, lama-lama depresi. Akhirnya lumpuh karena depresi. Nggak bisa berbuat apa-apa. Wah diurus sama semua kakak adiknya. Namun satu hari kakaknya bilang begini. Kalau udah di kursi roda kayak begini, lama-lama kamu tinggal tidur terus di ranjang. Enggak lama lagi karena depresi kamu akan mati. Itu yang saya cari, kata si suami ini. Daripada hidup kayak begini lebih baik saya mati, katanya. Ditanya lagi sama keluarganya, sama kakaknya ini. Kalau kamu mati seperti ini, masuk sorga atau masuk neraka? Tuh, baru mikir si suami ini. Kalau kamu mati maunya kemana? Ke sorga, katanya. Kalau gaya hidup kamu kayak begini, kagak bisa masuk sorga. Itu sama dengan membunuh diri sendiri. Saudara, berkali-kali keluarga si pria ini berbicara dengan si pria ini. Supaya bangkit. Akhirnya satu hari keluarganya melihat si pria ini sudah mulai ke gereja. Mulai ikut ibadah walaupun jalannya terserok-serok. Mulai jualan kacang asin. Diplastikin kecil-kecil. Dia jualin. Ternyata mulai berhasil. Dia doain setiap hari. Tuhan, biarlah dengan jualan yang kecil-kecil ini saya gak bergantung lagi sama kakak dan adik saya. Saya masih bisa makan dengan jualan kacang asin ini. Saudara, laku.
Kemudian dia tingkatkan lagi produksinya, ditambah lagi model yang lain, bukan kacang asin aja, saudara. Ada yang diberikan pedas, rasa pedasnya segala macam, saudara. Akhirnya dia mempunyai usaha yang kecil kacang, macam-macam kacang. Dan satu hari dia datang ke rumah istrinya, ketemu kedua anaknya. Si istri bilang, mau ngapain datang ke sini? Gue udah 4 ngelihat muka lu, katanya. Saudara, tapi gak jadi masalah buat si suami. Gak apa-apa kamu 4, tapi saya selalu menatap kamu orang yang saya kasihi. Ini ada sedikit penghasilan saya. Oh udah kerja, katanya. Kerja di mana? Ada juga ya katanya yang mau terima empe-empe. Katanya, saudara, empe-empe itu orang yang udah tua gitu, saudara ya. Apa ya begitu ya. Ada juga katanya yang mau terima. Oh enggak, saya jualan kacang asin. Oh punya usaha sendiri, bagus dong katanya ya. Udah berapa M katanya usahanya. Aduh keledek lagi, saudara ya. Baru usaha ratusan ribu gitu, saudara ya. Paling 1-2 juta begitu, saudara. Mana anak-anak saya? Dipanggil anak-anaknya. Jangan lama-lama ya. Kalau lama-lama kayak bapak sama bapak lu, nanti masa depan lu kayak bapak lu. Anak-anaknya nyamperin papinya, Pi. Dirangkul anak-anaknya, kemudian si bapak ngeluarin uang. Ini buat jajan kamu. Ini buat jajan kamu. Baru ini yang bisa papi kasih buat kamu. Saudara, beberapa bulan kemudian datang lagi. Beberapa bulan lagi datang lagi si bapak ini. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Orang yang fokus pada Tuhan, setiap hari diberikan kekuatan yang baru. Tuhan ingin memberikan kekuatan baru pada saudara supaya saudara mulai berpikir di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Firman-Nya mengatakan di luar Tuhan engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, sudahkah saudara melibatkan Tuhan dalam kehidupan saudara? Sudahkah saudara mulai memohon pada Tuhan supaya Tuhan mengajar saudara, memberikan kekuatan pada saudara untuk fokus pada kebenaran Tuhan. Sehingga perjalanan hidup saudara menjadi perjalanan hidup yang seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara mendapat kekuatan baru untuk menghadapi setiap persoalan dan kesulitan sebesar apapun. Saudara, saya mendengar kisah si bapak ini beberapa waktu yang lalu. Dia datang ke rumah istrinya dengan pakai mobil Atos. Tahun yang udah lama, saudara ya. Tapi seenggaknya kan udah bawa mobil ya, saudara ya. Kemudian ngajak anak-anaknya untuk jalan-jalan. Diajak istrinya untuk makan sama-sama, gak mau. Lu mau ngasih makan apa sama gue? Bawa ke sini Atos lagi katanya. Keluaran tahun berapa itu, saudara itu. Si suami nggak merasa sedih, nggak merasa tertekan. Mengapa? Ada suasana yang berbeda dalam hatinya. Karena cara berpikirnya udah berbeda. Cara berpikirnya udah melihat bahwa kasih Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Dan itu yang membuat dia selalu mengucap syukur. Orang boleh menekan dia seperti apapun. Karena orang gak ngerti siapa dia. Yang mengerti siapa dia itu adalah Tuhan. Yang mengerti saudara adalah Tuhan, bukan orang lain. Bahkan pasangan hidup saudara juga gak mengerti siapa saudara. Tuhan yang lebih tahu kedalaman hati dan pikiran saudara. Itu sebabnya kenapa dia hadir dalam hidup saudara sampai hari ini. Dia tahu keterbatasan saudara. Dia tahu pergumulan saudara. Dan Tuhan mau berjuang bersama dengan saudara. Itulah cara kita memandang kehidupan. Melibatkan dia dalam hidup saudara. Dan jangan mudah jatuh di dalam dosa. Dosa itu bahasa yang sederhananya saya selalu jelaskan kepada para lansia yang ikut kateksasi. Kadang-kala sulit ya menjelaskan kata dosa itu apa gitu.
Jadi dosa itu apa Pak Pendeta? Dosa itu gini Uma. Apa yang Tuhan gak mau, malah kita jalanin. Jadi artinya kita gak sepikiran sama Tuhan. Kita gak sehati sama Tuhan. Jadi kita ngeberontak terus sama Tuhan. Oh itu katanya ya. Saudara, kalau saya udah gak sehati sama Tuhan, berarti saudara sudah menjauhkan diri dari Tuhan. Dan jangan harap kasih setianya itu akan menyertai saudara yang menjauhkan diri dari Tuhan. Yang udah gak peduli lagi dengan Tuhan. Tapi setiap orang yang terus menerus menatap Tuhan, mencari hadiratnya, yang selalu tunduk sujud di hadapan Dia dan mencari kebenarannya, dia akan mendapat kekuatan baru dalam hidupnya. Saya harap firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan dan menguatkan saudara sekalian. Amin. Marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Mari jemaat sekalian kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami hayati, resapi. Kiranya Tuhan yang berikan kepada kami kekuatan, kemampuan agar kami mampu menjadi pelaku firman-Mu. Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintah. Kami juga berdoa untuk para pemimpin di tiap daerah, khususnya dalam mempersiapkan pemilu tahun 2024. Kami percaya Tuhan begitu peduli dengan bangsa kami. Kiranya Tuhan berikan kepada pemerintah, demikian juga dengan para aparat pemerintah, hikmat dan kekuatan Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini di dalam damai sejahtera-Mu dan mempersiapkan pemilu tahun 2024 dengan baik. Bapa di sorga, kami percayakan bangsa kami, masa depan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan turut serta bersama dengan bangsa kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk opa oma, warga senior di persekutuan kami, agar mereka diberikan tetap kesehatan, kekuatan, sukacita-Mu, sehingga di hari-hari yang mereka jalani, mereka boleh hidup dalam sukacita dan damai Tuhan. Kami teringat dengan Pak Tony Margani, Bapak Untung Tobing, Bapak Maison Sitompul, Ibu Emi Butar-Butar yang sedang sakit. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai mereka di tengah-tengah pengobatan yang sedang dijalani. Tuhan juga berkati setiap orang yang terlibat merawatnya, juga obat-obat dan alat-alat yang digunakannya. Melalui pertolongan Tuhan, saudara-saudara kami ini boleh kembali pulih dan dapat beraktivitas kembali dengan baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pasca tindakan medis dalam proses pemulihan. Kami teringat dengan Ibu Pingkan Lantang, Ibu Yosefin Hadiwinata, Ibu Marta Mulyadi, Ibu Yuni Sinaga,
Ibu Eni, mertua dari Penatua Hendrata, Bayi Jermi, Bapak Suprihadi, Bapak Erwin Sinaga, Saudara Niko Willianto. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai mereka di saat-saat pemulihan ini. Kami mohon Tuhan yang berkati setiap upaya pengobatan dalam proses pemulihan ini, sehingga saudara-saudara kami dapat cepat pulih dan kembali beraktivitas dengan baik. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk keluarga yang sedang berduka, keluarga almarhum Bapak Julius Moy dan keluarga Ibu Pendeta Diana Bahri. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada keluarga-keluarga ini penghiburan, kekuatan, sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanan hidup mereka di dalam kekuatan dan sukacita Tuhan. Kami juga berdoa untuk proses pemilihan calon penatua baru di gerejamu ini. Kiranya Tuhan juga turut serta di dalam proses ini, agar di jemaatmu ini sungguh-sungguh Tuhan tempatkan orang-orang yang Tuhan pilih untuk melayani Tuhan sebagai penatua yang memimpin gerak pelayanan gerejamu ini. Kami percaya Tuhan tidak tinggal diam. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesulitan, khususnya di daerah-daerah yang sedang mengalami bencana alam. Kiranya Tuhan juga yang boleh menolong saudara-saudara kami ini, sehingga mereka mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Dan kiranya Tuhan juga yang boleh memanggil orang-orang yang boleh membantu menolong saudara-saudara kami ini, sehingga mereka dapat paling tidak mengatasi bencana alam ini dengan baik karena pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa saat ini untuk pergumulan setiap keluarga. Kiranya Tuhan juga yang boleh hadir di tengah-tengah pergumulan keluarga-keluarga Kristen di gerejamu ini. Setiap ada persoalan, kiranya Tuhan hadir di sana, sehingga persoalan-persoalan ini boleh diselesaikan di dalam Tuhan. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, saudara-saudara kami yang mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan juga menyertai saudara-saudara kami ini, sehingga di tengah-tengah pergumulan mereka melihat jalan keluar yang Tuhan siapkan. Bapa di sorga, pada akhirnya kami mau menyerahkan gerejamu GKI Cipinang Elok ke dalam tanganmu. Engkau berkati setiap orang yang melayani gerejamu, juga setiap program pelayanan yang disiapkan, agar sungguh-sungguh pelayanan gerejamu dapat memberi berkat buat setiap orang yang dilayani oleh gerejamu ini. Bapa di sorga, pada akhirnya kami mau menyerahkan hidup kami, pergumulan kami, masa depan kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengar doa syafaat kami ini Bapa, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajarkan kami doa-doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat.
sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mensyukuri undangan pertobatan yang Tuhan nyatakan untuk kita dengan memberikan persembahan. Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dalam tiap ibadah bersama jam 9 dan jam 17, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu. Persembahan dikirim ke rekening gereja sebagai berikut. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian Kidung Jemaat 450 Hidup Kita yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya.
kita bangkit berdiri. Baitnya yang keempat. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kepadamu ya Allah, untuk setiap pemeliharaanmu dalam hidup yang kami jalani. Dalam suka dan duka Engkau hadir, dalam tangis dan tawa Engkau pun tidak meninggalkan kami. Dengan penuh syukur kami membawa persembahan ini. Mampukanlah kami untuk menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nantikanlah kedatangan Tuhan dengan bersedia melakukan tindakan aktif. Lihatlah bagaimana mata Tuhan memperhatikan kita bertindak, bertutur, dan berjalanlah dalam terang Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Ini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha. Maranatha, Maranatha, amin. Maranatha, Maranatha, amin. Maranatha, Maranatha, amin. Maranatha, Maranatha, amin. Kita menutup ibadah minggu hari ini dengan kembali menyanyikan Berikan Ku Hati.
berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Umat disilakan duduk, mari kita bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.